Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan yang kali ini membicarakan tentang kebudayaan. Ya, itu kalau di SMA antropologi budaya. Jadi ya di HI dulu ada antropologi budaya, ada sosiologi ya, kemudian udah itu jadi satu. Ya, tapi lebih mendalam lagi kalau khusus antropologi kebudayaan itu mata kuliah sendiri. Tapi sekarang digabung jadi kebudayaan. Jadi konsep atau kebudayaan itu menurut Siti Ghazalba dalam sistematika filsafat ada kebudayaan batiniah, ada kebudayaan lahiriah. Kebudayaan batiniah itu cara berpikir. Ya, misalnya cara berpikir itu diwujudkan dalam artikel, dalam makalah, cara berpikir atau di media lain. Kemudian cara merasa, nah itu juga bisa lewat seni, bisa juga melalui media massa, merasa sedih pada pandemi ini misalnya. Itu kebudayaan batiniah. Nah, wujudnya memang ada di media massa tulisan ya. Tapi tulisan kalau nggak dibaca kan nggak bisa dipikir. Itu buah berpikir itu dimasukkan di video seperti ini kan buah berpikir, merasa. Nah, kemudian lahiriah itu seluruh segi kehidupan kelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam ruang dan waktu. Misalnya kerja bakti, ya, kebudayaan ya. Manusia membentuk kesatuan sosial bakti. Ya, termasuk perkuliahan itu membentuk kesatuan sosial. Misalnya demo itu juga membentuk kesatuan sosial, itu kebudayaan lahiriah. Nah, orasinya itu kebudayaan batinnya. Ada juga yang menyebut kebudayaan itu juga sebagai tata nilai. Contohnya seseorang individu dalam masyarakat atau masyarakat itu sendiri membuat sesuatu karena sesuatu bernilai atau berguna bagi kehidupannya. Sesuatu sebagai hasil perbuatan itu dihasrati karena ia diperlukan dengan demikian itu mengandung nilai. Ya, misalnya membuat imun tubuh untuk supaya nggak kena pandemi itu kan tata nilai supaya sehat. Kemudian mengukur terpapar tidak itu dengan alat, nah itu juga tata nilai. Memang dihasrati, diminati. Bisa juga teknologi lain, nah itu sebuah tata nilai. Ya, atau kesepakatan untuk menyemprot disinfektan di kampungnya, itu sebuah tata nilai. Tingkah laku dan hasil perbuatan. Jadi tingkah laku itu sebenarnya merupakan hasil perbuatan manusia, wujudnya tingkah laku. Tingkah laku itu realisasi dari nilai. Jadi misalnya rombongan masyarakat untuk menyemprot nyamuk malaria misalnya, itu kan juga tata nilai bahwa ada kesepakatan, ada biaya, ada kemauan bersama. Nah itu tingkah lakunya, tapi itu realisasi daripada nilai. Nah, kemudian siapa yang harus menilai kebudayaan itu? Menurut Emil Durkheim itu disebut fakta sosial. Nah, siapa yang menyebut fakta sosial
kebudayaan itu ya peneliti, tapi bisa juga si pembuat sendiri menilai bahwa saya mempunyai kebudayaan peradaban yang baru. Nah, itu fakta sosial menurut Durkheim. Tapi menurut Max Weber itu tindakan sosial, bisa tidak individu, bisa tindakan individu, bisa tindakan sosial. Kalau tindakan individu itu ya seseorang menemukan gas misalnya, gas untuk masak itu kan menemukan, yang menemukan HP untuk berkomunikasi. Nah, itu kan mungkin ada yang dari individu, listrik misalnya, itu bisa juga dari individu menemukan, kemudian tapi bisa juga dari sekelompok. Kalau sekarang ini UGM menemukan alat mengukur terpapar atau tidak, nah, itu kan kelompok, itu kebudayaan itu ini. Jadi yang menilai bisa juga masyarakat, bisa juga peneliti, bisa juga si pembuat nilai sendiri, atau siapa menurut mahasiswa, siapa yang berhak menilai kebudayaan itu. Menurut Brian Haviland dalam antropologi yang bahasa Sukatijo, apakah kebudayaan itu kebudayaan terdiri dari nilai-nilai. Nilai-nilai. Nilai itu bukan 2, 3, itu pun bukan nilai, tapi nilai-nilai itu adat istiadat, peradaban, kepercayaan dan persepsi abstrak tentang jagat raya yang berada di balik perilaku manusia. Ya, kepercayaan terhadap sesuatu atau nilai-nilai sesuatu abstrak yang ada di jagat ini atau di dunia ini, itulah kebudayaan. Semua itu adalah milik bersama para anggota masyarakat, dan apabila orang itu berbuat sesuai dengan kemauan itu, maka perilaku mereka dianggap dapat diterima. Tetapi kalau tidak sesuai, maka tidak diterima misalnya. Ya, banyak contoh-contoh kebudayaan yang diterima dan tidak diterima oleh masyarakat, kebudayaan baru itu. Bagaimana kebudayaan dipelajari? Para antropologi seperti anak-anak mempelajari kebudayaan dengan mengalaminya, jadi masuk di dalamnya, dengan berbicara tentang kebudayaan dengan orang-orang yang hidup menurut peraturan-peraturannya. Ya, misalnya di Indonesia itu ada penyebutan orde baru, orde lama, orde reformasi. Nah, itu kan tata nilai. Reformasi itu tata nilai. Orang yang hidup menurut peraturannya reformasi misalnya, maka reformasi itu apa? Sekarang ini mahasiswa bisa meneliti apa maksud reformasi itu. Nah, kepada masyarakat, yaitu melalui observasi dan diskusi yang diteliti. Ya, bisa juga informan-informan yang mengetahui tata cara kebudayaan mereka, misalnya soal perilaku hidup baru seperti sekarang ini. Nah, itu bisa diteliti apakah masyarakat sudah memenuhi kehidupan baru. Nah, itu bisa diteliti. Ahli antropologi mengabstraksikan sejumlah peraturan untuk menerangkan perilaku orang dalam budaya tertentu. Misalnya Kucara Ningrat, kebudayaan itu ada keseluruhan sistem gagasan, gagasan, pikiran, tindakan, dan hasil karya manusia. Tindakan itu juga kebudayaan, gagasan, pikiran juga, dan hasil karya manusia. Nah, seperti laptop ini juga hasil karya manusia, canggih, bisa menghubungkan antara Bengkulu dan Jogja melalui ada satu saat ada 40 mahasiswa bisa tahu semua. Itu dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik, ya, dengan belajar. Kebudayaan dalam bahasa sengketa budaya, yaitu bentuk jamak dari budi.
Budi itu akal, hal yang bersangkutan dengan akal atau pikiran. Budidaya yang berarti dayanya dari budi, berupa cipta, karsa, dan rasa. Ya, pikiran, perbuatan, dan rasa. Rasa itu bisa diwujudkan dalam bentuk misalnya wujud gambar, rasa senang, rasa sedih, rasa kecewa. Jadi kebudayaan itu hasil dari cipta, rasa, dan karsa. Buat cara ningrat. Kemudian ada kebudayaan tradisional, ada kebudayaan modern. Nah, sekarang ini kebudayaan pandemi, kehidupan baru. Nah, itu juga konsep kemudian dinamakan dengan dilakukan. Ya, kalau kebudayaan tradisional itu ya yang belum mengenal misalnya belum mengenal mengenal alat-alat modern, misalnya pada petani itu masih mencangkul, membajak, tapi sekarang sudah pakai traktor. Nah, itu modern, pakai alat-alat canggih. Terus sekarang tidak tatap muka tetapi online, itu juga modern. Arti sempit kebudayaan itu dihubungkan keindahan, kesenian. Itu arti sempit. Dan mesti kebudayaan lokal. Nah, itu arti sempit. Tapi juga ada yang mengartikan kebudayaan itu peradaban. Nah, peradaban itu kebudayaan yang tinggi disebut peradaban. Peradaban agamanya lebih tinggi, lalu peradabannya tinggi. Atau ilmu pengetahuan, penelitian itu maju, itu peradabannya tinggi. Biasanya dipakai untuk menyebut bagian-bagian atau unsur yang kebudayaan yang halus, maju, indah. Ya. Kesenian, ilmu pengetahuan maju, keseniannya maju, dan sopan santun masih dipegang. Nah, itu disebut peradabannya tinggi. Bisa juga kepandaian menulis, organisasi kenegaraan lebih maju, RT, RW misalnya, yang sebelumnya nggak ada. Sering dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, atau ya itu ya disebut kebudayaan. Kebudayaannya baru gitu ya. Seperti online ini kan kebudayaan baru, dan itu semua gitu ya. Ilmu pengetahuan, seni, sistem kenegaraan yang maju atau kompleks, rigid, undang-undangnya bagus misalnya. Bedanya kebudayaan dan kepribadian itu disebut personality atau ciri-ciri watak seseorang, individu yang konsisten memberikan identitas sebagai individu yang khusus. Ciri-ciri watak seorang misalnya sopan santun, wah dia sopan, wah dia orang tawakal. Ada disebut kebudayaan nasional, pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Itu di undang-undang. Dalam penjelasan, kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya. Itu kebudayaan bangsa. Kenapa? Ciri-cirinya beridentitas Pancasila misalnya. Kebudayaan nasional misalnya sistem gagasan yang perlambang memberi identitas kepada warga negara Indonesia, itu disebut kebudayaan nasional. Bahasa negara Indonesia, ini kebudayaan nasional. Atau sistem gagasan dan perlambang yang dapat dipakai oleh semua warga negara Indonesia untuk saling berkomunikasi, dan dengan demikian dapat memperkuat solidaritas. Ya, gagasan misalnya sekarang diperlukan garis-garis besar haluan negara. Nah, itu kan kebudayaan. Seperti apa garis-garis besar haluan negara itu kebudayaan. Kebudayaan Indonesia ada 3 syarat
Satu merupakan hasil karya warga negara Indonesia. Maka itu dianggap kebudayaan nasional, mengandung ciri-ciri khas Indonesia. Ciri-ciri Indonesia? Hasil karya warga negara Indonesia yang dinilai tinggi oleh warganya dan menjadi kebanggaan semua. Hasil karya warga negara Indonesia? Ya, misalnya menciptakan robot pengintai kerumunan, itu hasil karya yang wujudnya konkret, itu menjadi kebanggaan. Nah, sekarang selanjutnya wujud kebudayaan. Ada 3 wujud kebudayaan, yaitu sistem sosial, sistem budaya, dan budaya fisik. Nah, itu akan kita sambung atau kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Untuk kali ini kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.